Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Sholat menjadi tiangnya agama. Sholat yang bagaimana? Setiap nabi mengajarkan berbeda-beda dalam menjalankan agamanya. Amal ibadah kita nantinya dilihat dari sholat kita. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lain akan mengikutinya. Lalu sholat yang bagaimana? Lalu bagaimana dengan umat yang tidak diajarkan sholat kalau kita lihat sekilas? Dan bagaimana dengan umat Nabi yang lain yang melakukan sholat seperti kita? Sedangkan untuk masuk agama itu ada pintu yang wajib dilalui, atau syahadat, atau berikrar kepada Tuhan dan si pembawa ajarannya. Ibaratnya kita tidak ada ilmu kalau tidak ada guru. Lalu bagaimana bagi yang tidak mau mengakui guru akan tetapi ilmunya diamalkannya? Apakah yang seperti ini disebut berguru sama iblis? Dalam kiasannya disebut orang yang tidak mau merapatkan barisannya yang diimami nabinya. Begitu juga bagaimana dengan orang-orang yang secara keimanannya ikut mengikuti agama lain. Kalau dalam dalilnya disebut dengan disetek dengan agama lain. Alam semesta ini yang disebut dalil yang ada di kitab itu ayat. Sholat menjadi tiangnya agama, memang iya. Akan tetapi tiang yang ada pondasinya, bukan sekedar tiang yang berdiri begitu saja. Ibarat kita menyeberangi lautan yang hanya mempersiapkan dayungnya, akan tetapi tidak ada perahu, atau ada perahu akan tetapi bocor dan tidak mau menembelnya. Apa mungkin sampai ke seberang? Setiap diri membawa agamanya masing-masing, yang percaya dengan agama maupun yang tidak. Setiap diri di awal kehidupan ada persaksian dan perjanjian. Setiap nabi, setiap masa diutus atau diangkat nabi untuk memberi pencerahan agar manusia kembali kepada Tuhannya dengan selamat dunia akhirat. Setiap nabi juru selamat bagi umatnya, dalam pengertian bagi mereka yang mau mengikuti ajarannya, bukan yang menanggung dosa yang kalian perbuat. Walaupun seorang nabi, beliau juga akan diminta tanggung jawab sebagai kenabiannya. Begitu juga umatnya yang mau mengikuti dan tidak. Intinya agama hanya untuk menepati janji saat ruh ditiupkan. Orang-orang yang beranggapan ruh sama dengan Tuhan itu orang yang tidak tahu diri. Yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu wajib berbeda. Yang ditiupkan hanya meliputi jasmani dan disebut rohani. Sedangkan yang meniupkan meliputi semua makhluk yang diciptakan dan maha besar
yang diistilahkan semua makhluk berada di genggamannya, atau Tuhan Maha menyebutkan semua makhluknya. Jangan pahami Tuhan mempunyai anggota badan, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan semua makhluknya. Ayatnya, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Bila kalian tidak percaya dengan seruan ayat, jangan harap dapat surga sesungguhnya yang ada dan akan kalian dapatkan surganya makhluk yang bermata satu. Itu pasti. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalam.